Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sirep, yang diambil dari akun Twitter Rama Atmaja. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Ilmu sirep adalah sejenis hipnotis yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk maksud yang tidak baik. Apalagi para pencuri atau maling. Mereka banyak yang mempelajari ilmu itu untuk melancarkan usahanya dalam menyatroni rumah korbannya. Para penganut ilmu sesat itu sudah ada sejak lama. Bahkan pada tahun sekitar 2005, banyak warga yang merasa resah atas maraknya pencurian yang membuat korban tak sadar bila rumahnya disatroni oleh penjara barang-barang mereka. Hal itu juga dialami oleh sebuah keluarga yang mempunyai putri berusia 6 tahun bernama Aprilia atau biasa dipanggil April. Pada malam itu, April terbangun sekitar pukul 1 malam karena merasa perutnya sakit dan ingin buang air ke kamar mandi. April memang terbiasa merasakan sakit bila sudah malam, padahal dirinya sangat penakut. Untuk menghilangkan sedikit ketakutannya, dia selalu menyalakan TV yang berada di ruang tamu. Karena semua orang di dalam rumah sudah tidur. Ketika baru sampai di ruang tamu dan akan menyalakan TV, gadis kecil itu mendengar suara yang berasal dari halaman. Dia tak jadi meneruskan niatnya dan malah melangkah menuju ke jendela. Suara langkah di tanah becek karena habis hujan seharian serta orang-orang berbisik-bisik membuat April semakin penasaran. Meskipun dengan rasa sedikit takut, dibukanya sedikit gorden untuk melihat ke arah luar melalui jendela kaca. April mengintip dengan jantung yang berdebar, manakala tampak dua orang yang berjalan mengitari halaman sambil menaburkan sesuatu. Dua orang yang mengenakan pakaian dan menutup wajah serba hitam itu berhenti sesaat ketika menyadari perbuatan mereka ada yang melihat. April pun langsung ketakutan ketika dua sosok itu juga melihat dia yang masih sedang mengintip. Segera dia berlari masuk ke kamarnya lagi, lalu memejamkan mata sambil berusaha menahan rasa mual di perutnya sebisa mungkin. Meskipun merasakan ketakutan dan menahan keinginan buang air yang tak jadi dilakukan, akhirnya April bisa tertidur juga. Saat terbangun di pagi hari, dia tak berani menceritakan kejadian yang dilihatnya semalam pada orang tuanya. Hingga malam pun tiba. Namun, tak seperti hari-hari biasanya ketika jam masih menunjukkan pukul 7, seisi rumah sudah diserang rasa kantuk yang sangat berat. April dan seluruh keluarganya pun memutuskan untuk segera tidur. Apalagi suasana di kampung itu juga tiba-tiba terasa sangat senyap. Biasanya pada malam-malam sebelumnya ada beberapa orang yang duduk di pos ronda sambil bercakap-cakap. Tapi malam itu hanya terdengar suara binatang malam, seperti jangkrik dan katak. Malam yang terasa sangat mencekam, tak ubahnya seperti kota hantu, karena tak tampak ada orang yang lewat satupun juga. Padahal hari pun belum terlalu larut. Pada tengah malam, April pun kembali terjaga dari tidurnya. Namun anehnya dia tak mampu menggerakkan badannya sedikit pun.
Lidah pun terasa keluh, hingga tak mampu untuk mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya sepasang matanya yang terbuka lebar dan bisa melihat ke arah ventilasi di atas jendela. April merasa sadar, tetapi seperti halnya orang ketindihan, dia tak dapat berbuat apapun saat melihat sesuatu yang bergerak di lubang angin-angin itu. Sebuah benda tajam dan berkilat bergerak terus menusuk-nusuk penutup lubang angin yang terbuat dari kawat kasa yang gunanya untuk mencegah nyamuk masuk. Tak sampai 5 menit kemudian, April yang masih tak bisa berbuat apa-apa selain melotot, bertambah ketakutan saat melihat sebuah kepala muncul dari lubang ventilasi yang ukurannya memang agak besar itu. Kepala yang sudah masuk melalui lubang itu memiliki rambut keriting keribo, dan sepasang matanya pun melotot ke arah April, yang membuat dua orang beda usia itu saling bertatapan sesaat. Kemudian, mulut lelaki itu berkomat kamit seperti membaca mantra, hingga membuat gadis kecil itu langsung memejamkan mata lagi dan tertidur. Esok paginya, sekitar jam 6, ketika semua orang di dalam rumah terbangun, merasa terkejut melihat keadaan rumah yang berantakan dan kotor. Daun jendela pun telah rusak terbongkar dari tempatnya. Mamanya April pun merasa heran, kenapa ada maling masuk ke dalam rumah. Padahal tak banyak barang-barang berharga yang dimiliki oleh keluarganya. Yang ada hanya TV, kulkas, dan radio saja. Tetapi yang namanya pencuri pasti akan mengambil segala sesuatu yang bisa dijual lagi. Tak peduli berapapun nilainya, asalkan bisa dijadikan uang, pasti akan disikat oleh komplotan maling tersebut. Selang beberapa hari berikutnya, seluruh orang seisi rumah kembali merasakan rasa kantuk yang sangat hebat, meskipun masih jam 7 malam. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, karena tak ada lagi barang yang bisa diambil oleh si pencuri. Orang tua April pun menyuruh anak-anak mereka untuk segera tidur. Akan tetapi pada pagi hari menjelang subuh, mereka dikejutkan oleh sebuah teriakan histeris dari arah rumah neneknya April yang letaknya berada di sebelah rumah orang tua April, yang hanya terpisah dengan sepetak lahan kosong saja. Hampir semua warga yang sudah terbangun langsung berkumpul di rumah neneknya April. Dengan menangis, si nenek menceritakan bahwa dia hampir mati karena dicekik oleh salah satu pencuri yang masuk di rumahnya. Kawanan pencuri memaksa si nenek untuk menyerahkan semua harta bendanya yang tersimpan di suatu tempat tersembunyi yang tak diketahui oleh si pencuri itu. Karena mungkin komplotan maling memang sudah yakin bahwa si nenek memiliki simpanan harta yang cukup banyak, sehingga membangunkan si nenek dan memaksanya untuk menyerahkan semua barang-barang berharga yang dimiliki oleh neneknya April. Pada akhirnya, karena masih menyayangi selembar nyawanya, si nenek pun menyerahkan semua uang dan perhiasan yang disimpannya selama bertahun-tahun lamanya. Total kerugian yang diderita oleh si nenek sekitar 300 juta rupiah. Pasti jumlah nilai uang yang sangat besar di tahun itu. Namun mereka masih bersyukur karena nyawa sang nenek masih terselamatkan. Pihak berwajib pun sebenarnya tak tinggal diam atas maraknya kasus yang meresahkan warga tersebut. Atas hasil penyelidikan, ternyata komplotan pencuri yang menggunakan aji sirup itu memang telah menjadi buronan selama bertahun-tahun. Selain menggunakan ilmu hitam, komplotan maling itu juga tak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan menganiaya untuk memaksa si korban agar mau menyerahkan barang-barang yang menjadi incaran si pencuri. Dari desas-desus para warga, ada sebuah rumah di kampung itu yang terletak di ujung jalan.
dihuni oleh beberapa orang lelaki, dan mereka pun dicurigai sebagai sindikat pencuri itu. Tetapi keluarga April tak ingin suuzon atau ikut-ikutan menuduh sembarangan, dan tetap bersikap baik kepada tetangga yang disangka komplotan maling itu. Akan tetapi, semenjak kejadian rumah dimasuki maling, keluarga April sering mendapatkan teror. Entah karena salah satu pencuri itu merasa dipergoki oleh April atau ada hal yang lainnya. Misalnya, beberapa hari setelah maling memasuki rumah neneknya April, pada hari yang bertepatan malam Jumat Kliwon di pukul 9 malam, keluarga April merasakan hawa yang aneh. Karena terjadi hujan yang sangat deras dan disertai angin kencang secara tiba-tiba, maka pemadaman listrik pun terjadi. Maka hal itu semakin membuat semua orang di kampung itu dicekam ketakutan. Tak terkecuali keluarga April juga. April, tetehnya dan sang mama pun akhirnya memutuskan untuk berkumpul dan tidur di dalam satu kamar. Ketika mereka sedang bercakap-cakap sambil bercanda, tiba-tiba 3 orang itu terdiam karena terdengar suara di luar dinding kamar yang merupakan lahan kosong. Srek, 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 srek. Suara penyapu yang terbuat dari lidi terus terdengar, sehingga membuat wanita dan 2 anak gadis yang berada di dalam kamar saling berpandangan. Si gadis kecil dan tetehnya mulai tampak ketakutan. Tetapi sang mama berusaha menenangkan hati kedua putrinya itu, meskipun dia sendiri juga merasa hal yang sama. Sekitar 5 menit berlangsung, suara itu tak kunjung henti, membuat jiwa April yang sering merasa penasaran mulai bangkit. Dengan berjalan pelan-pelan, gadis kecil itu mengambil sebuah kursi lalu menaikinya agar bisa mengintip melalui lubang ventilasi. Sepasang mata April membelalak saat melihat sebuah penyapu yang bergerak sendiri, karena tak tampak ada orang yang memegang atau menggerakkannya. Hal itu langsung diberitahukan April kepada sang mama. Tetapi kembali wanita yang melahirkannya itu hanya berusaha menenangkan hati putrinya yang masih gemetar ketakutan. Tak lama kemudian, setelah suara itu berhenti, sang mama keluar dari kamar. Tentu saja April dan tetehnya yang masih dalam keadaan ketakutan pun mengikuti langkah wanita itu. Ternyata sang mama pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah itu, April dan tetehnya duduk kembali di dalam kamar untuk melihat mamanya yang sedang menjalankan sholat. Akan tetapi di saat sang mama tiba di ruku yang terakhir, April dan tetehnya terkejut dan ketakutan. Namun kedua gadis kecil itu tak mampu berbuat apapun dan hanya bisa membisu dan terpaku. Padahal mulut April sudah terenganga bermaksud untuk berteriak, tetapi tak ada suara sedikit pun yang keluar dari rongga tenggorokannya. Sesosok tubuh terbalut kain putih lusuh dari kaki hingga ujung kepala dan hanya tampak serat wajah yang rata dan hitam berdiri tepat di belakang mamanya April yang sedang sholat itulah yang membuat kedua gadis kecil hanya bisa melotot ketakutan. Di dalam suasana yang remang-remang karena hanya ada sebatang lilin yang menerangi ruangan kamar. Tentu saja kehadiran sosok yang menyeramkan itu membuat badan April dan tetehnya gemetaran karena menahan rasa takut yang teramat sangat. Barulah saat sang mama telah selesai sholat, dua gadis kecil itu langsung memberitahukan sosok yang mereka lihat tadi, tetapi sudah menghilang.
"Tadi ada pocong berdiri di belakang Mama," ujar April. "Iya, Mah, mukanya rata dan hitam," tambah si Teteh pula. Sang Mama pun tampak sedikit terkejut. Tetapi karena tak ingin membuat putri-putrinya takut, maka dijawabnya kalau itu hanya halusinasi saja. April pun tahu kalau sang Mama berkata bohong untuk menenangkan hati anak-anaknya. Maka kedua gadis kecil itu tak berkata apa-apa lagi, karena diajak mengaji oleh Mama mereka. Tak berapa lama kemudian, keadaan sudah kembali tenang. Listrik telah menyala. Hujan dan angin pun telah berhenti. Kejadian yang sama terulang lagi di malam berikutnya. Hujan besar yang disertai angin kencang serta listrik pun kembali padam. Pada awalnya, April beserta Teteh dan mamanya berkumpul di ruang TV. Kemudian dua gadis kecil itu meninggalkan sang Mama sendirian untuk melaksanakan sholat di kamar April. Sedangkan sang Mama masih sibuk dengan pekerjaannya, yaitu mengoreksi soal ujian murid-murid yang diajarnya di sebuah sekolah. Si Teteh yang menjadi imam dan April menjadi makmumnya, mulai mengawali bacaan sholat. Namun ketika mengucap amin, terdengar suara 3 orang. Suara ketiga terdengar cempreng seperti suara anak kecil yang berteriak. Spontan saja April dan Tetehnya berlari sambil berteriak menuju ke ruang TV lagi, lalu menceritakan semuanya kepada sang Mama. Setelah mendengar penuturan kedua putrinya, sang Mama tampak terkejut, lalu mengajak masuk ke kamar untuk tidur, karena tak ingin mendapat gangguan-gangguan yang aneh lagi. 3 malam berikutnya, tak ada kejadian aneh lagi yang dialami April dan keluarganya. Keadaan di malam hari normal seperti biasanya. Tetapi pada malam yang keempat, tepatnya Selasa malam, ada kejadian yang aneh lagi di rumah April. Meskipun hari telah larut malam, April dan mamanya masih terjaga dan belum tidur sama sekali. Jadi bisa langsung mendengar suara ketukan pintu di depan. April dan sang Mama berpandangan sejenak karena merasa heran. Jam di dinding sudah menunjukkan hampir di angka 12. Wanita yang memiliki 2 putri itu tak bisa mencegah April langsung menghampiri pintu, lalu membukanya, karena berpikir ada tamu yang datang untuk membutuhkan pertolongan. Dengan perlahan, gadis kecil itu membuka pintu rumahnya. Dia tercekat. Tak ada siapapun di depan pintu. Hanya terlihat gelapnya suasana malam hari. Kepalanya celingukan ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang dipikirnya sedang bersembunyi. Hembusan angin langsung membuat tubuhnya merasa kedinginan. Maka cepat-cepat ditutupnya kembali pintu sambil menggerutu. Sang Mama pun mengatakan, mungkin saja itu hanya suara kucing yang sedang berusaha ingin masuk ke rumah. Kejadian pun terulang lagi di keesokan hari malamnya. Kembali April dan mamanya yang masih belum tidur meskipun hari telah larut malam, sedangkan si Teteh sudah terlelap di buai mimpi. Tepat jam 12, ketukan di pintu depan terdengar lagi. Ketukan yang sama, yaitu sebanyak 3 kali. Kali itu, April ditemani sang Mama membuka pintu untuk mengetahui siapa yang datang. Namun, lagi-lagi hanya mendapati suasana sunyi yang mencekam. Daun-daun pohon besar di halaman bergoyang-goyang tertiup angin yang tiba-tiba datang. April memandang mamanya, lalu bersembunyi di balik tubuh wanita yang masih menatap ke arah gelapnya malam. Dirasa memang tak ada orang, segera saja sang Mama menutup pintu lalu menguncinya,
Kemudian mengajak putri bungsunya itu masuk ke kamar untuk menyusul tetehnya, April, yang masih tidur dengan pulas. Di malam berikutnya pun kejadian yang sama terulang lagi. Saat April beserta si teteh dan mamanya sedang berbaring di depan TV, ketukan sebanyak 3 kali di pintu terdengar tepat pada pukul 12 malam. Tanpa merasa jera, kembali April dan mamanya membukakan pintu untuk memastikan apakah kali ini ada orang yang datang atau tetap mendapatkan melihat kesunyian malam. Ternyata sama saja, hanya hembusan angin yang terasa sangat dingin dan gelapnya malam yang mereka dapatkan. Tak ada tanda-tanda adanya kehadiran orang yang telah mengetuk pintu rumah mereka. Setelah mengunci pintu, barulah mereka merasa mengantuk. Kemudian memang hal itu seolah-olah disengaja agar mendengar ketukan dahulu, baru bisa tidur. Sebab sebelum mendengar ketukan di jam yang sama itu, mereka selalu terjaga dan tak dapat tidur. Karena telah mengalami kejadian aneh yang berulang kali, hingga 3 kali sang mama akhirnya memberitahukan kepada kakeknya April. Kebetulan sang kakek adalah orang yang mengerti tentang hal-hal gaib seperti itu. Sang kakek pun langsung menyuruh mamanya April untuk mengadakan selamatan. Dan benar saja, kejadian yang aneh pun tak dialami lagi oleh keluarga April. Namun sang kakek memperingatkan bahwa semua hal aneh itu adalah ulah orang yang tak suka atau membenci keluarga mamanya April. Tentu saja mamanya April merasa heran karena tak merasa mempunyai musuh atau membenci seseorang. Akan tetapi sang kakek pun tak bisa menyebutkan siapakah orang yang telah berbuat teror seperti itu. Hanya saja keluarga April masih bernasib baik karena tak sampai ada yang terkena masalah serius atau mendapat celaka. Sebab di sekitar rumah keluarga April ada penjaganya. Tentang penjaga itu mungkin saja sang kakek yang menempatkannya. Jadi kejadian-kejadian aneh itu hanya dapat mengganggu, tapi tak bisa mencelakai penghuni rumah tersebut. Pada hari-hari selanjutnya, tak ada lagi hal mistis atau kejadian aneh lagi. Setelah mamanya April menuruti permintaan sang kakek, yaitu mengadakan selamatan. Sedangkan tentang komplotan maling yang meresahkan warga itu, beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah bermukim di sekitar salah satu gunung yang dekat dengan kampung itu. Tetapi tak ada yang tahu pasti di mana letaknya, karena komplotan yang mempunyai bekal ilmu-ilmu hitam dan magis itu memang sulit untuk dilacak, apalagi dijamah oleh orang awam. Sehingga membuat pihak berwajib untuk mengetahui yang pasti di manakah persembunyiannya maling-maling yang meresahkan warga itu, apalagi untuk meringkusnya. Hanya bila mendapatkan bantuan ilmu magis itu, mungkin perbuatan komplotan pencuri itu akan bisa diatasi. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.